Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang 3 aliran klasik dalam pendidikan yang mempengaruhi teori-teori belajar pada akhirnya. Kita akan belajar aliran yang pertama adalah aliran nativisme, yang kedua nanti adalah aliran empirisme, dan yang ketiga adalah aliran konvergensi. Kita akan mulai dengan aliran nativisme. Aliran nativisme itu dipengaruhi oleh Arthur Schopenhauer, seorang filsuf yang dikenal dengan filsuf pesimistis. Jadi menurut Arthur Schopenhauer itu sebesar apapun usaha manusia untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dibawa sejak lahirnya, pada akhirnya akan menjadi sia-sia, karena dalam aliran nativisme mengatakan bahwa segala yang dimiliki atau dilakukan adalah berdasarkan hereditas atau berdasarkan garis keturunan. Jadi sebesar apapun usaha seseorang tidak akan bisa mendapatkan sesuatu jika hal tersebut tidak ada dalam hereditasnya. Jadi jika itu tidak ada di dalam garis keturunan atau gen yang diturunkan dari orang tua, maka sebesar apapun usaha Anda untuk menjadi pintar atau untuk mendapatkan sesuatu, maka itu akan menjadi tidak mungkin. Jadi menurut aliran nativisme, faktor hereditas adalah faktor utama dalam pembentukan pengetahuan seseorang. Nah, tujuan aliran ini adalah sebenarnya untuk menemukan bakat yang terpendam yang dimiliki oleh seseorang. Tujuan yang kedua adalah mengasah kompetensi diri sehingga menjadi ahli. Lalu tujuan yang berikutnya adalah memotivasi tiap individu untuk menentukan sebuah pilihan. Nah, adapun langkah-langkah atau pendekatan yang dilakukan oleh aliran nativisme dahulunya adalah dengan metode sidik jari. Jadi menurut aliran nativisme, sidik jari itu bisa dilihat untuk menentukan bakat seseorang. Ya, itu adalah aliran pertama yang mempengaruhi teori-teori pendidikan. Terus yang kedua adalah aliran empirisme. Bagi penganut empirisme, sumber pengetahuan yang pasti itu adalah pengalaman. Berbeda dengan atau bertolak belakang dengan nativisme. Menurut empirisme, akal manusia itu hanya berfungsi dan bertugas untuk mengatur dan mengolah bahan-bahan atau data yang diperoleh melalui pengalaman. Jadi akal memang dibutuhkan, tetapi akal tidak memiliki peran yang utama. Tetapi pengalamanlah yang membentuk pengetahuan menurut empirisme. Tokoh-tokoh dalam aliran empirisme itu salah satunya adalah Francis Bacon, ya, pada abad ke-12. Menurut Francis, pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persetuan indrawi dengan dunia fakta. Jadi apa yang dilihat, apa yang diraba, apa yang didengar itu adalah pengetahuan. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang sejati. Menurut Bacon, cara mencapai pengetahuan itu pun segera nampak dengan jelasnya ketika persetuan antara indrawi dengan dunia fakta atau dunia realita. Menurut Bacon, proses belajar adalah dengan memperhatikan yang konkret, mengumpulkan fakta, mengadakan kelompok-kelompok, itu adalah tugas ilmu pengetahuan. Jadi Bacon menekankan bahwa persatuan indrawi dengan dunia fakta itu adalah sangat penting dan pengetahuan terbentuk dari sana. Lalu tokoh yang kedua itu adalah Thomas Hobbes pada abad ke-15. Menurut Hobbes, pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengetahuan. Jadi hampir mirip dengan Francis Bacon. Jadi pengalaman indrawi itu adalah pengalaman utama untuk membentuk sebuah pengetahuan. Hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan indera lah yang merupakan kebenaran.
Jadi apa yang Anda bisa lihat, yang bisa pegang, yang Anda bisa dengar itu baru kebenaran. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan indera itu bukan kebenaran, itu hanya asumsi. Pengetahuan kita tak mengatasi penginderaan, dengan kata lain pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan indera saja. Aliran empirisme adalah aliran yang sangat menekankan sebuah proses pengalaman. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka aliran empirisme mengatakan pendidik memegang peranan yang sangat penting, sebab pendidik menyediakan lingkungan yang sangat ideal kepada anak-anak, dan anak-anak akan menerima pendidikan sebagai sebuah pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Memang seringkali kita mendengar ada pernyataan yang mengatakan bahwa belajar dari pengalaman itu adalah konsep empirisme. Nah, aliran yang ketiga adalah aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern pada abad 18. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Jadi dalam diri seseorang itu ada dualisme. Ya, jadi ada yang jahat, ada yang buruk. Sama seperti dalam konsep filsafat Yunani bahwa di dalam diri seseorang itu terdapat dua serigala, serigala putih dan serigala hitam. Mana yang akan menang tergantung mana yang Anda beri makan lebih banyak. Kurang lebih aliran konvergensi itu seperti itu. William Stern mengatakan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang dibawa sejak lahir itu merupakan petunjuk-petunjuk nasib manusia yang akan datang dengan ruang permainan. Itu semua tergantung pada lingkungan dan perkembangan potensi anak dalam belajar, menyikapi perilakunya agar dapat menjadi lebih baik. Jadi William Stern mengatakan bahwa memang faktor hereditas itu mempengaruhi pengetahuan seseorang, tetapi faktor lingkungan juga turut menentukan pengetahuan yang dibentuk dan yang akan didapatkan oleh seseorang. Menurut William Stern, tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu, maka anak itu tidak akan mendapatkan pengetahuan yang cukup. Menurut William Stern, lingkungan sangat menentukan perilaku atau pola hidup seseorang. Jika lingkungan itu baik, maka kemungkinan perilaku seseorang atau pengetahuan seseorang pun menjadi baik. Tetapi itu pun tergantung dari faktor hereditas, yaitu dipengaruhi oleh nativisme tadi. Bisa saja seorang yang tinggal di lingkungan yang buruk, tetapi jika dia memiliki faktor hereditas yang baik, maka bisa jadi dia tidak akan dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk yang terjadi di lingkungannya. Jadi itu menurut William Stern tentang aliran konvergensi. Jadi tiga aliran tersebut di kemudian hari menjadi sangat mempengaruhi teori-teori pendidikan yang akan kita bahas selanjutnya.